pakai baju biru nih warna apa nih Bang? Ini warna kata orang sih biru Tosca, turquoise blue. Ada yang bilang Ben Hur. Kita lepas masker berkenan nggak Bang? Udah duduknya jauh-jauhan ya. Oke. Ada yang bilang biru Ben Hur lah, apalah. Tapi ini melambangkan apa? Karena nggak biasanya lah Bang pakai warna yang cereng-jreng begini. Ya? Tapi ini ada unsur kampanye lah sedikit. Apa? Karena ini warna partai. Partai Abang? Ya, Partai Gelora. Aha. Ini warnanya adalah biru Tosca. Aha. Jadi kombinasi antara biru langit dan biru laut. Oke. Ada ini apa arti di balik itu? Kan lambang Partai Gelora itu kan jadi dia seperti lidah gelombang gitu. Tapi pada saat yang sama juga dia ada kayak sabit gitu. Jadi ini ada langitnya, ini ada lautnya gitu. Nah, akhirnya muncullah warna biru Tosca ini. Nah, begitu kita mau bikin pilihan warna, kita riset, ternyata dalam pilihan-pilihan warna yang sedang digandrungi oleh generasi sekarang ini warna ini. Oh ya? Itu iya. Itu hasil risetannya itu? Riset ini. Oke. Jadi dia ini seperti mewakili nama daripada partai Gelora Rakyat. Gitu. Gelombang Rakyat disingkat Gelora. Gelora, oke. Sama jadi, juga semangat yang menggelora gitu. Itu Bung Karno kan kasih nama Gelora Bung Karno. Oke. Jadi itu kalau Bung Karno itu Gelora itu propaganda. Jadi mengajak masyarakat pada satu tujuan begitu. Revolusi belum selesai, kan kira-kira gitulah. Itu, jadi tujuan Partai Abang itu kurang lebih? Ya maksudnya ini warna mewakili, ya kan? Jadi kalau kita di pinggir pantai itu kan ada debur ombak gitu kan, biru laut lah, ya kan? Nah inilah Gelora begitu. Jadi ya aku ada yang nawarin, Pak mau dibikinkan warna gini, saya bilang boleh aja. Dan di Indonesia belum ada ya warna yang ini belum spesifik kayak begini, belum ada. Apa sih Bang harapan bikin partai ini? Ini 2000 berapa nih? Ini 2021 ya. Kemarin bikinnya kurang lebih setahun yang lalu ya. Ya udah setahun. Udah setahun lebih dan alhamdulillah pengurus 100% provinsi, 100% pusat, 100% provinsi, 34 provinsi ya. Kemudian kabupaten kota hampir 100 kurang 3, jadi 514 minus 3, 511 gitu. Kemudian kecamatan itu jumlahnya sekitar hampir 8.000 ya, itu sudah banyak ya dalam waktu setahun. Ya karena dulu itu bikin partai kita datangin orang kan satu-satu. Sekarang tuh kan going digital ya. Jadi apalagi COVID ya. Orang tuh apply ya kan. Aduh tadi saya mau bawa kartu anggota. Sekarang Anda masuk ke app, mau di Apple mau di Android, Anda masuk nama, keluar kartu anggota. Oke. Iya. Mau nanti 2024 mau mulai berjuang? Ya memang partai kan harus ikut pemilu ya. Bang, aku jadi inget Abang itu kan menang kan di pengadilan terhadap PKS kan, iya, dan partai harus membayar sejumlah uang ke Abang, ya kan? Udah dibayar belum sih? Jadi memang ada yang lucu nih. Apa? Di pengadilan sampai kasasi menang harus bayar 30 miliar karena waktu itu saya bilang harus ini dikompensasi kepada basis perjuangan saya ya. Anak yatim ya kan, rakyat dan sebagainya. Tapi kemudian ada PK gitu. Yang lucu PK itu mengatakan saya tetap dimenangkan tapi uang yang 30 miliar dihilangkan. Jadi orang didenda tapi dendanya nggak ada gitu. Ya sebenarnya itu lucu, tapi saya biarin aja lah dulu gitu. Tapi istilahnya itu saya dimenangkan tapi uangnya diambil gitulah, kira-kira gitu. Biarin aja dulu tuh, tapi nanti akan dimasalahkan. Saya nggak tahu apa ada nego untuk bagi-bagi atau apa sih. Tapi gila loh, Abang bisa menang dari partai Abang dulu, tapi no hard feeling ya? Nah, itu transisi lah ya. Jadi transisi pada pencarian banyak orang gitu ya. Karena kan tadi sambil kemudian hubungannya dengan
kemudian partai dan sebagainya. Karena menurut saya ya dan teman-teman ini gitu, Indonesia ini akan mengalami kembali kegelisahan gitu. Karena itu adalah sudah merupakan jam tubuh dari bangsa Indonesia. Dia itu selalu ada kegelisahan besar gitu dalam sejarahnya itu. Makanya saya sering membuat teori tentang 20 tahunan itu di Indonesia selalu ada peristiwa besar gitu. Kenapa? Karena dia gelisah pada waktu itu. Dan gelisah itu bisa menghasilkan sesuatu yang naik atau yang turun gitu kan. Coba lihat, saya sering bilang, coba lihat angka 8 misalnya. Di belakang angka 8 itu selalu banyak peristiwa besar. 08, 28, 48, 68. Aku harus cek tuh. Dan seterusnya. Ya kan? Tiap di angka 8 ya. Kalau 08 kan Budi Utomo, 28 Sumpah Pemuda, 48 kan peristiwa Madiun kan setelah kemerdekaan. 68 kan Orde Baru berdiri. Lalu tahun-tahun 78, 88, 78 itu ada peristiwa mahasiswa ITB itu kan. Kemudian ya kalau Malari 74 ya. Lalu kemudian 98 kan Orde Baru tumbang. Iya. 2018 apa? Ribut-ribut ini soal Ahok dan sebagainya ini. Kegalauan ideologis yang saya bilang tuh. Nah, jadi ini kegalauan ini mesti di-manage gitu. Nah, itulah yang kemudian oleh teman-teman sepertinya Indonesia memerlukan satu arah baru. Kita memerlukan tesis atau penyegaran kembali jati diri. Gitu. Nah, lahirlah Partai Gelombang Rakyat. Ini Twitter Abang pun ya. Twitter Abang pun backgroundnya ya warnanya sama sih. Iya, itu kan. Warnanya sama, kurang lebih. Namanya juga orang kampanye. Lumayan kan dilihat sama 1,4 apa nih Juta. Iya, juta followersnya. Ya. Wah, warna biru. Dulu saya aktif eskalasi penambahan followernya tinggi, tapi sekarang kan saya malas itu. Nah, tapi Abang merhatiin berita terus-terusan kan? Berita hari ini udah lihat belum Bang yang soal pernyataan Presiden soal benci produk asing? Ada jawabannya lagi hari ini kan? Beliau kurang dikoreksi. lebih iya koreksi. Buat ya nggak apa-apa kan kalau benci gitu kan. Saya kan sebenarnya kan waktu diskusi 100 hari Pak Jokowi itu saya sudah tajam membaca apa sih problem dari pemerintahan Pak Jokowi itu. Udah saya katakan itu. Dan saya sampaikan juga sama Presiden langsung waktu ada waktu ketemu. Menurut saya itu nggak berubah itu tesis saya itu. Yang garis Pak Jokowi besarnya. ini kan gini ya. Pak Jokowi itu adalah fenomena dalam demokrasi secara umum, tapi juga fenomena dalam digital era, digital teknologi, information secara umum. Gitu. Bahwa orang kadang-kadang dipilih itu karena ada pilihan sementara daripada rakyat. Orang senang dengan orang kayak Pak Jokowi gitu. Bukan karena dia paling pintar dari kita atau paling ganteng dari kita, bukan, karena rakyat senang aja sama dia. Senang aja. So kalau orang kemudian sudah milih dia, ya sudah, kita terimalah pilihan itu. Cuman kan infrastruktur di sekitar dia itu kan harus tahu cara untuk memperbaiki. Kemungkinan di sekitar beliau itu ada banyak masalah kan gitu. Nah, karena itulah kita membuat lembaga kepresidenan. Dan lembaga kepresidenan itu adalah sistem, bukan individu presiden gitu. Nah, saya melihatnya itu orang-orang di sekitar presiden itu masih melihat presiden sebagai individu. No, presiden itu adalah sistem. Hubungannya dengan benci produk luar negeri apa? Nggak boleh keluar dari mulut presidennya kayak begitu. Jadi mesti ada layer daripada komunikasi yang tidak memungkinkan presiden mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Tidak boleh keluar karena ini kontroversial. Iya, kontroversial. Walaupun hari ini kemudian kontroversial dan salah. Gitu hari ini dikoreksi. Emang kenapa kalau benci produk asing? So what gitu? Nggak boleh gitu. Kita nggak boleh ada benci begitu. Kita kompetisi kan, fair saja. Ya kita bilang karena gini ya, nasionalisme dalam ekonomi nanti melahirkan proteksionisme dan sebagainya. Kan ini sudah dilawan oleh rezim global kita sekarang ini dengan adanya WTO dan sebagainya. Nggak boleh begitu cara berkomunikasinya. Kalau kita mau pemimpin tuh ciptakan musim saja, ya kan? Dia menciptakan musim supaya orang tuh senang dengan produk sendiri. Ciptakan musimnya, orang akan melakukan itu gitu. Bikin orang tuh bangga dengan apa yang merupakan. Pak Jokowi kan kadang-kadang dia naik motor katanya rakitan lokal dan sebagainya, terus mobil rakitan mobil lokal, SMK dan sebagainya. Tapi ini kan mohon maaf ya, ini kan nggak diteruskan, ya kan?
Dan itu seperti jadi bohongnya presiden, padahal kan seharusnya presiden nggak boleh bohong. Dalam pengertian, orang di sekitarnya itu harus mewujudkan mimpi presiden itu. Bukan dibiarkan dia menjadi bohong gitu loh. Padahal bonggol SMK itu udah bagus ya waktu itu. Wah, bisa. Udah bagus ya, Bang. Dulu mobil nasional kan berkali-kali sudah pernah. Kan tinggal dikonsolidasi aja. Apa betul kita nggak bisa bikin mobil? Mobil ini teknologi abad ke-14 loh. Ini udah abad 21. Masa kita nggak punya learning curve dunia tidak bisa kita ambil untuk menjadi learning curve kita juga gitu kan. Bisa lah seharusnya gitu. Market kita besar dan sebagainya. Cuman itu tadi kan, apakah ada delivery daripada kabinet kepada keinginan beliau gitu loh. Nah ini yang membuat kadang-kadang beliau muncul frustrasinya. Nah kalau muncul frustrasi gitu harus di-manage. Jangan biarkan presiden tuh nampak salah, nampak tidak terinformasikan dengan baik. Apalagi kalau presiden nampak bodoh, itu nggak boleh. Itu adalah proteksi yang dibuat oleh inner circle. Makanya jubirnya itu jangan sibuk mondar-mandir masuk TV, tapi dia ajak wartawan nongkrong di press room istana, dialog supaya media juga jangan salah framing kepada presiden. Nah yang kayak gini-gini adalah pekerjaan inner circle yang menurut saya sejak 100 hari pertama saya udah melihat. Dan sampai sekarang tesis abang masih terjadi.